Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal qasimu mongko anapun utawi Sayyid Qasim. Famata mongko iku seda sapa Sayyid Qasim bimakkata ing dalem negara Mekah. Waqad balagha lan teman-teman tumeka sapa Sayyid Qasim sanataini ing 2 taun. Wakila lan den dawuhake akola ing luwe kidhi. Wakila lan den dawuhake aksara ing luwe akeh. Wa utawi Sayyid Qasim awwalu mayyitin iku awitane wong kang seda. Mata kang seda sapa Sayyid Qasim min waladihi saking putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma Abdullah mongko nuli Sayyid Abdullah. Mata seda sapa Sayyid Abdullah aidon halimane. Bimakata ing dalam negara Mekah sahiron kelawan isek cilik. Wala mamata lan ari kalane seda sapa Sayyid Abdullah kala bacot Al-As bin Wa'ili sapa Al-As bin Wa'il. Koding kota teman-teman wis pedhot waladuhu apa anake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hale utawi Nabi Muhammad abtaru iku wong kang pedhot turunane. Fangzala mongko nurunake Allah sapa Allah taala hale maha luhur sapa Allah inna syani'aka wal abtar. Ing ayat inna syani'aka wal abtar. Inna syani'aka sak temene wong kang gedeng ka ing sira Muhammad huwa iku utawi syani al abtaru iku wong kang pedhot. Aim mabghadhu kan tegese wong kang bendu ka ing sira ya asyrafal khalqi luwe utama-utama makhluk. Huwa utawi ya mabghadhu al mungqati iku wong kang den pedhot an kulli khairin saking sakabehane kebagusan. Awil mungqati utawa wong kang den pedhot sapa memohondi an-nasla apane turunane. Jadi Sayyid Qasim itu putra Nabi Muhammad SAW yang kali pertama meninggal dunia di kota Mekah. Nah, Sayyid Qasim ini itu putra Nabi Muhammad yang darinya itu orang yang pertama meninggal. Setelah Sayyid Qasim itu disusul kemudian Sayyid Abdullah. Nah, ketika Sayyid Qasim meninggal itu berusia 2 tahun. Ada yang mengatakan kurang dari 2 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 2 tahun. Nah, Sayyid Abdullah juga demikian. Wafatnya ketika masih kecil. Nah, ketika Sayyid Qasim dan Sayyid Abdullah meninggal, itu ada orang kafir Quraisy atau orang kafir Mekah yang bernama As bin Wa'il. Itu berkata bahwa qading qata awaladu, jadi bahwa abtaru. Jadi keturunan Nabi Muhammad memang benar-benar akan terputus. Dan dia termasuk orang-orang yang terputus. Nah, jadi ada yang menghina Nabi seperti itu. Akhirnya apa? Dijawab oleh Allah dengan turunnya
surat Al-Kautsar. Dadi inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad, itulah orang-orang yang terputus. Maksudnya apa? Saya bahaduka ya asyrafal khalqi wa al-munqati. Jadi orang-orang yang membenci, yang marah kepada Nabi Muhammad, itu orang-orang yang terputus dari semua kebaikan, termasuk Al-As bin Wa'il ini. Semua orang yang terputus dari kebaikan. Atau al-munqati'un nasli, orang tersebut itulah orang yang akan terputus nasabnya. Wa ma Ibrahimu lan anapun utawi Sayyid Ibrahim. Faulida mongko iku den lahirake sapa Sayyid Ibrahim fi Dzulhijjati ing dalem wulan Dzulhijjah. Sittata samanin sanata samanin ing taun 8 minal hijrati saking hijrah. Jadi kemudian yang ketiga itu Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim itu lahir di bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriyah. Jadi setelah hijrahnya Nabi, yang 8 tahun setelah hijrahnya Nabi lahirlah Sayyid Ibrahim. Jadi tadi penjelasan Sayyid Ibrahim itu dari ibunda Maria yang berkebangsaan Mesir. Wa sallallahu alaihi wasallam lan ngakekoi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu saking arahe Sayyid Ibrahim yauman ing dalem yauma sabihi ing dalem dina pitune wulida Sayyid Ibrahim bikap syaini kelawan kibas loro wasamahu lan paring asma sapa Kanjeng Nabi ing Sayyid Ibrahim yauma idzin ing dalem dinane iku. Wa halakulan motong sapa Kanjeng Nabi Muhammad sya'rahu ing rambute Sayyid Ibrahim. Wa tasaddaq lan awe sedekah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa nanti syarihi kelawan bobote rambute Sayyid Ibrahim findotan kelawan perak. Wadafan ulan mendem sopo Kanjeng Nabi Muhammad sya'rohu ing rambute Sayyid Ibrahim fil ardi ing dalem bumi. Wa matalan sedo sapa Sayyid Ibrahim sanata asyara ing tahun 10 Hijriah. Waktu balago lan teman-teman tumeka apa sapa Sayyid Ibrahim sanatan ing setahun wa asyaratan lan wa asyarata asyurin lan 10 pira-pira wulan. Wakila lan den dawuhake sanatan ing setahun wa sitata asyurin lan 9 wulan. Wa tufina lan den sareake sapa Sayyid Ibrahim bil baqi ing dalam tanah Baqi'. Jadi kemudian Sayyid Ibrahim ini lahir di bulan Dzulhijjah tahun 8 Hijriah. Nabi mengeluarkan akikah untuk Sayyid Ibrahim ini dengan menyembelih 2 kambing. Itu di hari ke-7 kelahirannya Sayyid Ibrahim. Kemudian sekaligus memberi nama Sayyid Ibrahim di hari itu pula. Lalu mencukur rambutnya. Kemudian Nabi bersedekah dengan bobot rambut tersebut dengan perak. Jadi sedekah perak dengan ukuran bobot dari rambut Sayyid Ibrahim. Lalu setelah disedekahi dengan perak, rambut tersebut kemudian dikubur di dalam tanah.
Kemudian Said Ibrahim ini juga meninggal ketika berusia 1 tahun 10 bulan. Ada yang mengatakan 1 tahun 9 bulan. Jadi masih kecil. Putra dan putri Nabi yang meninggal itu rata-rata masih kecil. Terutama yang laki-laki. Jadi Said Qasim, Said Abdullah, Said Ibrahim itu meninggalnya ketika masih kecil. Itu alasannya apa kok sampai demikian? Itu ada dialog antara Nabi dan Allah. Itu Allah memberitahukan bahwa apa kamu rela wahai Nabi Muhammad, kamu itu kan penutupan para nabi dan para rasul. Apa kamu rela nanti anak keturunanmu diakui oleh Nabi bagi umatmu? Nah, itu alasan kenapa kok beliaunya ini meninggal sejak kecil, belum sampai mempunyai keturunan, karena ditakutkan nanti akan ada timbul nabi lagi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa wafatnya Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah dan Sayyid Ibrahim itu bukan berarti Nabi Muhammad tidak mempunyai keturunan, bukan. Tetap mempunyai keturunan yang pada akhirnya nanti mempunyai keturunan dari Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Jadi alasannya tadi, kenapa kok yang laki-laki kok meninggal lebih dulu dan masih kecil, itu tadi supaya tidak ada kenabian lagi, supaya tidak ada kerasulan lagi setelah Nabi Muhammad SAW, dan bukan karena putus keturunannya, bukan. Tidak seperti yang dikatakan oleh Al-As bin Wa'il, sampai Allah menurunkan surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Jadi Nabi diberi jaminan bahwa Nabi telah diberi oleh Allah telaga Kausar atau nikmat yang banyak. Kalau secara bahasa itu nikmat yang banyak, tapi Al-Kausar itu maknanya telaga. Jadi Nabi itu punya telaga Kausar, telaga yang paling besar dari telaga yang lain. Maka fasholli li rabbika wanhar. Apabila kita mendapatkan nikmat yang banyak itu, maka fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan sembelihlah kurban. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu atau yang memusuhi kamu itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ini hubungannya dengan ini, berarti orang-orang yang terputus dari semua kebaikan, orang-orang yang terputus keturunannya seperti As bin Wa'il tadi. Jadi demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah apa maksud dari semua tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah, semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.